belum ada donatur yang secara rutin memberikan. Mbak Esti lebih mengandalkan jualan singkong. Iya, satu, mereka yang tadinya harusnya menjolimi jadi tidak menjolimi dengan adanya saya nolong membawa mereka pulang. Karena gini, di kompleks ini mereka ketakutan, najis lah apalagi, oke saya bawa pulang. Berarti ada dua makhluk Allah yang saya selamatkan. Dalam arti, Manusia dan anjingnya sendiri, iya, ya. mungkin Tuhan lihat hati saya Ya. gitu. Saya sendiri pun tidak bisa menilai hati saya seperti apa. Cuman niat saya, ya Allah, kalau memang ini kehendak-Mu, saya merawat anjing-anjing jalanan, kucing-kucing jalanan, tolong mudahkan. Jadi tidak hanya anjing, 60 anjing di sini, 60 anjing di rumah, ratusan kucing juga di rumah. Wow. Ada monkey 2. Wow. Berpakaian lengkap dengan hijab dan cadar, siapa sangka sosok perempuan hebat ini adalah seorang penyelamat ratusan anjing liar. Hesti Sutrisno mendapat banyak kecaman terhadap tindakan yang dilakukan. Namun semangat mulianya tidak luput dalam ketakutan. Baginya selama ajaran agamanya untuk mensucikan diri selalu ia lakukan, maka tidak ada alasan baginya untuk berhenti membantu sesama makhluk hidup selama Tuhan pun mengizinkan. Tidak mau disebut sebagai lembaga ataupun yayasan yang mengharapkan donasi. Sebab Hesti melakukan aksi mulianya dalam menyelamatkan anjing liar, murni berasal dari hati nurani. Bro Obsesi kali ini kita akan ngobrol dengan Hesti Sutrisno, penyelamat anjing liar, yang beliau ini merawat anjing-anjing tersebut di rumahnya sendiri. Selamat siang, Mbak Hesti. Iya, siang Pak. Selamat siang, saya Siang, Eri. iya. Terima kasih sudah boleh mampir ke shelternya Mbak sama-sama, Hesti. Pak. Ya, mari Pak. Ini ramai sekali. Iya, betul. Tempatnya sudah ada berapa anjing yang Ada dirawat di sekitar- sini? Di sini 60-an ya. Oh, 60-an. Heeh. Oke. Tapi total anjing saya 128. 128. Kita ngobrol sambil Ya. duduk di sini. Iya. Silakan Pak Erik duduk. Wah, ambruk gak nih? Aman ya? Aman. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Awal mulanya Mbak Esti bisa terjun ke dunia ini seperti apa sih Mbak Esti? Ngeliat anjing lapar. Heeh. Ya, jadi dia tuh lagi plastik sampah. Diacak-acak cari makanan gitu. Dari situ sih awal mulanya ngerasa kasihan gitu. Mbak Esti bisa nemuin sebanyak 60 anjing ini caranya gimana? Sebenarnya gini, saya itu lebih ke banyak nolongin induk dengan anaknya. Jadi ada induk yang melahirkan di jalanan gitu, beserta anaknya. Jadi saya tuh nolong bukan cuma induknya atau bukan cuma anaknya. Jadi semuanya saya bopong gitu. Biar nggak berpisah, kan kasihan kalau berpisah. Iya. Jadi apa sih biasanya langkah-langkahnya Mbak Esti kalau boleh tahu? Dari sejak anjing itu ditemukan, dibawa ke sini, langkah-langkah yang biasa Mbak Esti lakukan, perawatannya apa terhadap anjing itu? Iya, jadi saya interaksi dulu dengan anjing yang baru saya rescue. Jadi saya bawa pulang ke rumah dulu, saya mandiin, terus saya kasih vitamin, obat cacing. Ya kalau sehat, dalam keadaan sehat ya saya rawat terus. Ya. Gitu. Nah kalau memang dia udah cukup umur, ya saya steril mereka. Ya. Setelah itu udah cukup sehat, baru saya pindahin ke sini. Udah steril baru dipindahin ke sini, gitu aja sih. Mbak Esti, dengan 60 anjing yang sudah dirawat di greenhouse ini dan shelter yang sudah terbangun sedemikian rupa, Mbak Hesti sumber dananya swadaya kah atau ada donatur kah atau seperti apa sih Mbak Esti kalau boleh diceritakan? Nggak ada donatur. Jadi kayak bahan-bahan ini saya ada donatur minta, itu pun awalnya sih nggak minta, Bu, saya mau beli baja ringan, minta diskon. Tapi ternyata alhamdulillah didonasikan oleh beliau gitu. Dan saya memang open donasi dengan cara jual keripik gitu untuk bangun shelter ini. Tapi alhamdulillahnya ada yang bantu gitu tanpa membeli. Ada yang membeli, meminta keripiknya dibagikan lagi, seperti itu aja. Bersama aja ini. Jadi belum ada donatur yang secara rutin memberikan. Mbak Esti lebih mengandalkan jualan singkong. Iya.
Jualan singkong swadaya sendiri begitu ya. Yang ada yang buat makan itu ada, cuman bisa dihitung dengan jari segini gitu. Oke. Oke. Semuanya dari jualan keripik Iya. singkong sampai bisa bikin greenhouse ya, namanya Iya, greenhouse ini iya, ya. alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Ya Allah punya kehendak. Ya. Tuhan punya kehendak. Kalau Tuhan nggak punya kehendak, semua ini nggak akan terwujud. Mungkin saya balik lagi. Mungkin Tuhan lihat hati saya gitu. Saya sendiri pun tidak bisa menilai hati saya seperti apa. Cuman niat saya, ya Allah, kalau memang ini kehendak-Mu, saya merawat anjing-anjing jalanan, kucing-kucing jalanan, tolong mudahkan. Agar saya bisa memberikan tempat yang layak gitu. Karena saya terlalu luar biasa dihina ketika mereka di rumah. Sebenarnya buat saya sih nggak masalah. Karena yang masih menghina saya itu sesama manusia gitu. Buat saya nggak masalah, nggak ada halangan buat saya untuk tetap terus nolong gitu. Itu aja. Mbak Esti, sebelumnya mohon maaf nih kalau saya nanya gitu ya. Menurut perspektif Mbak Esti gitu kan, Mbak Esti bercadar menggunakan hijab gitu kan. Perspektif Mbak Esti terhadap seseorang seperti Mbak Esti yang justru malah memelihara anjing-anjing ini yang menurut hukum agama juga sepertinya dilarang Mbak Esti ya. Perspektif Mbak Esti gimana? Sebenarnya sih dilarang enggak. Cuman tergantung dari diri kita manusianya. Niatannya apa. Kalau yang diharamkan itu kan kita membeli, menjolimi, itu yang dan memakan dagingnya. Bagi saya yang diharamkan itu demikian. Di sini kan balik lagi bahwa niatan saya adalah menolong anjing-anjing ini untuk diberikan tempat yang layak dan untuk nggak berkeliaran di jalan, makannya pun ada gitu. Selain saya menyelamatkan mereka, saya juga bukan menyelamatkan manusia, setidaknya mereka terhindar dari yang apa yang mereka khawatirkan gitu. Satu, mereka yang tadinya harusnya menjolimi jadi tidak menjolimi dengan adanya saya nolong membawa mereka pulang gitu kan. Karena gini, di kompleks ini mereka ketakutan, najis lah apalagi, oke saya bawa pulang. Berarti ada dua makhluk Allah yang saya selamatkan. Dalam arti, Manusia dan anjingnya sendiri, iya, demikian yang saya berpikir. Untuk masalah akhiran dari ini biarlah menjadi keputusannya Tuhan gitu, keputusannya Allah. Bagaimana nanti akhirannya ini saya serahkan semuanya sama Allah. Kalau dalam Islam itu kan memang memelihara anjing dalam rumah tidak boleh. Nah, cuma kan dalam sepanjang saya merawat mereka itu kan saya selalu meminta sama Allah. Ya Allah, kasih saya rezeki buat saya kasih tempat. Dan inilah bukti nyata yang udah Tuhan Allah terus mengalirkan rezekinya untuk menggunakan Mbak Hesti sebagai penyalur kasih sayang terhadap anjing-anjing ini. Yang gitu penting niat hati kita tuh apa, sabar, ikhlas ketika ini adalah ujian saya. Ketika saya dititipkan anjing, kucing itu adalah ujian gitu. Bukan yang apa-apa. Allah tuh ingin lihat apakah saya sabar, apakah saya ikhlas dengan menjalani ujian ini gitu aja. Kita bicara mengenai planning, rencana atau mimpi Mbak Esti selama 3-5 tahun ke depan untuk greenhouse ini atau untuk merawat anjing-anjing ini. Apa kira-kira Mbak Esti? Ya, saya pengen memperluas ini tempat ini gitu kan. Biar banyak lagi anjing yang bisa saya tolong. Bukan yang saya tolong, ibaratnya yang Allah kehendaki untuk saya tolong gitu kan. Karena kalau saya mau nolong, kalau Allah nggak kehendaki susah untuk ditolong. Terus saya juga mau punya rumah untuk kucing-kucing jalanan gitu. Karena kan kucing-kucing masih di rumah saya gitu. Saya pengen buat taman untuk mereka gitu. Itu aja sih. Jadi tidak hanya anjing, 60 anjing di sini, 60 anjing di rumah, ratusan kucing juga di rumah. Wow. Ada monkey 2. Wow. Kalau ada teman-teman yang mau donasi gitu kan, mau beli keripik singkongnya dari Mbak Esti, gimana caranya Mbak Esti? Mungkin bisa di-share. Iya, boleh. Untuk pemesanan sih bisa cek langsung di Instagram saya, Hesti Sutrisno. Nanti kita taruh linknya di bawah. Itu ada nomor teleponnya selalu tertera di sana gitu. Oke. Dibeli supaya bantu Mbak Esti merawat. Karena dari hasil keripik itu saya bisa banyak menolong.
Jadi bukan pun cuma hewan. Yang makanya saya bilang, sayangilah seluruh makhluk yang ada di bumi, maka penduduk langit pun akan menyayangimu. Ya, ini namanya Boy ini. Namanya siapa? Boy. Boy, yang ini? Iya, yang ini nih, yang gede. Di rescue setengah malam saya, di daerah Bogor. Iya. Ini dia sama induknya, ada induknya di sana. Oh. Ini. Oh, yang itu ganteng sekali yang itu. Iya. Dia saudara namanya Lovino. Dia waktu itu saya rescue di got di Tangerang. Padahal bagus gitu, kenapa Iya. dibuang? Enggak, dari kecil saya ngerescue-nya. Papi masih kecil banget. Ya, Mbak Esti, Iya. terima kasih sudah boleh mampir ke greenhouse. Iya, sama-sama, Senang Pak. sekali bisa mampir ke sini, udaranya sejuk, bisa main sama Jimin sama Iya, Entul. betul. Ya, semoga greenhouse ini bisa berjalan terus Amin, ke depannya, amin, amin. Iya. bisa semakin banyak menampung anjing. Amin gitu ya Allah, kan. amin. Jadi semakin banyak terbantu Iya, insya Allah Pak. Amin. anjingnya, manusianya gitu Iya. kan, supaya saling membantu. Iya, Sebelum kita pamit, kebetulan nih ada kurir kami yang datang dari Jakarta. insya Allah jauh ya. Dari Ninja Express Iya. kami ingin memberikan bantuan kecil, ada bantuan makanan gitu kan supaya bisa ya bantu dikit-dikit Untuk untuk dogi-doginya, anjing-anjing iya. yang dirawat di sini gitu kan. Alhamdulillah. Ya, ini berupa makanan anjing untuk Ya, alhamdulillah. Mbak Esti dan Ya. Greenhouse. Terima kasih udah boleh main ke sini Mbak Esti. Iya, sama-sama. Obrolannya sangat inspiratif. Terima kasih. Alhamdulillah. Penuh dengan mimpi dan inspirasi, kisah obrol obsesi Hesti sungguh menggerakkan hati nurani. Keterbatasan finansial yang dimiliki tidak membuatnya berhenti. Justru semakin ikhlas merawat dan menyayangi dengan sepenuh hati. Sebab Hesti percaya bahwa Tuhan meridhoi apa yang ia kerjakan saat ini, dengan terus memberinya kemudahan dalam menjalankan niat baik yang ia miliki. Pandangan sebelah mata serta cacian dari banyak orang di luar sana sejak lama hingga saat ini tidak lalu menghentikan niat Hesti untuk terus menjadi penyambung hidup bagi setiap anjing liar yang ia jumpai. Untuknya, ilmu tertinggi yang dimiliki seseorang bukanlah dari tingginya pendidikan yang dimiliki, melainkan besarnya rasa kasih dan toleransi. Terima kasih Hesti Sutrisno. Mimpimu akan terus menginspirasi kami.